Sebagian besar orang melihat Iran hari ini hanya dari beritanya tentang konflik yang ya tentu saja dipelopori oleh Amerika dan Israel. Tapi Iran ini juga sebagai satu-satunya bangsa, sebagai satu-satunya kekuatan yang berani menantang dan yang berani meruntuhkan hegemoni negara superpower, yaitu adalah Amerika dan Israel. Dan juga bukan tidak mungkin setelah hari ini, setelah peperangan ini berakhir, kita akan menyaksikan Iran sebagai negara superpower baru di dunia. Tanda-tandanya memang sudah sangat terbaca sekali, teman-teman. Namun kalau kita mau sedikit untuk belajar memutar waktu dalam perspektif sejarah, kita akan menemukan sebuah fakta. Fakta yang sangat mencenangkan. Fakta tentang sebuah bangsa yang benar-benar nggak pernah kalah dalam setiap masa dan dalam setiap zaman. Bahkan bangsa ini punya peranan penting untuk peradaban besar dunia yang kita kenal hingga di hari ini, teman-teman. Iran bukan sekedar nama negara yang kita kenal. Nama ini berasal dari kata Aryanem Faejah yang berarti adalah tanah bangsa Arya. Jauh sebelum istilah bangsa Arya ini disalahartikan dan disalahgunakan dalam sejarah untuk mengunggulkan masyarakat ras modern Eropa yang dipelopori oleh Hitler dari Nazi. Bangsa Persia sudah terlebih dahulu menggunakannya sebagai identitas dalam kemuliaan, etika, dan juga kecerdasan secara moral maupun secara intelektual. Dalam episode kali ini, kita akan mempelajari dengan singkat DNA peradaban, kekuatan, kecerdasan, dan bahkan kemuliaan peradaban Iran. Gimana mungkin sih sebuah bangsa di tengah gurun yang sangat gersang sekali bisa menciptakan kulkas? Iya, kulkas, nggak salah dengar. Ini ribuan tahun sebelum listrik ada. Nggak masuk akal sepertinya. Bagaimana mereka bisa membangun logistik kerajaan lintas benua yang pertama di dunia, hingga akhirnya bertransformasi total dalam sebuah revolusi yang mengubah peta dunia selamanya di hari ini. Selamat datang di narasi tentang kecerdasan, teknologi, dan ketangguhan bangsa Persia. Dan inilah kisah dunia lain. Kita akan kembali masuk ke dalam sisi dunia yang mungkin belum pernah kita kenal. So let's open your mind. About 518 BCE, Darius the Great established this UNESCO World Heritage Site, stressing architectural inventiveness and ethnic diversity of the empire. Kita mulai dari 2500 tahun yang lampau. 2500 tahun yang lalu, muncul seorang pria bernama Cyrus the Great, atau juga dikenal sebagai Kores yang luar biasa. Dia ini bukan sekedar penakluk yang haus akan kekuasaan, tapi Cyrus atau Kores ini juga membangun kekaisaran Achaemenid dengan kecerdasan dan sudah jauh melampaui zamannya tentang kecerdasan dan kebijaksanaannya. Pada era waktu itu umum sekali ya, era perbudakan dan kemudian menghabisi keturunan dari bangsa-bangsa lain adalah hal yang sangat lumrah ketika itu dalam keadaan perang. Kores atau Cyrus the Great ini melakukan hal yang mustahil di luar zamannya, teman-teman. Dia membebaskan bangsa Yahudi. Ingat, membebaskan bangsa Yahudi dari pembuangan di Babel dan mengizinkan setiap bangsa yang dia taklukkan untuk tetap memeluk agama dan kepercayaan mereka, dan bahkan budaya mereka juga diakomodasi oleh Cyrus the Great ini. Ini adalah bukti sejarah yang tidak terbantahkan sama sekali. Ingat ya, Israel yang sekarang ini bukan lagi bangsa Yahudi yang sebenarnya yang ada di zaman dulu, teman-teman. Inilah Cyrus Cylinder. Dunia mengakui Cyrus Cylinder ini sebagai piagam hak asasi manusia yang pertama di bumi, teman-teman. Mengapa hal ini penting? Ya,
Karena bangsa Persia paham bahwa dalam sebuah imperium atau kerajaan yang besar, ini nggak bisa dikelola dengan ketakutan atau represi kepada masyarakatnya, melainkan mereka harus mengelolanya dengan administrasi yang super cerdas melampaui zamannya. Jauh sebelum itu, jauh sebelum Cyrus Cylinder ini sudah dikenal tentang Undang-Undang Hammurabi dari bangsa Babilonia. Kalian pasti tahu lah Undang-Undang Hammurabi. Piagam ini berisi tentang 282 peraturan dan tentang peradaban yang ditulis dalam bahasa Akkadia. Peradaban dan peraturan bangsa itu sendiri menandakan panjang sekali sejarah bangsa ini, teman-teman. Persia ini juga menciptakan tentang sistem yang disebut dengan satrap. Ini semacam provinsi otonom, teman-teman. Hal ini mendasari juga sistem pertahanan mosaik yang kini diadaptasi untuk militer Iran mempertahankan kedaulatan negaranya. Jauh bahkan sebelum sistem negara bagian dan otonomi istimewa dikenal oleh masyarakat-masyarakat modern zaman sekarang. Nah, selain itu, mereka ini juga membangun yang namanya Royal Road atau jalan utama bangsa Persia sepanjang 2.400 km dengan sistem pos yang sangat-sangat cepat luar biasa. Bahkan Herodotus, seorang sejarawan Yunani, ini sampai kagum, kaget, terpana. Kemudian Herodotus berkata, nggak pernah ada makhluk fana yang bergerak lebih cepat daripada kurir-kurir Persia ini. Dan inilah cikal bakal sistem logistik modern yang kita kenal. Kalian kan sering ya nerima paket-paket, kirim paket, ya seperti itulah. Ini adalah ciptaan dari bangsa Persia kuno. If Alexander the Great sacked it in 330 BCE, archaeology exposed the complex urban design and ceremonial center status of the city. History was made at the location by the rock-cut tombs, palaces, and halls of Persian kings. Persepolis nowadays stands for Iran's pride and culture. Lalu coba tebak, apa yang membuat bangsa Iran ini benar-benar minimal aku ngakuin mereka ini super jenius dari zaman dulu? Ya, simple. Jawabannya adalah kemampuan mereka untuk menaklukkan alam, teman-teman. Iran seperti kita ketahui di hari ini adalah wilayah yang kering ya. Ini adalah gunung dan gurun. Kebanyakan daerahnya adalah seperti itu. Namun, para engineer atau insinyur-insinyur Persia kuno ini menolak untuk menyerah pada kerasnya alam daerah Teluk seperti itu. Mari kita lihat salah satunya, ini adalah Kanat. Kanat ini adalah salah satu mahakarya teknik sipil. Mereka ini ngegali terowongan ya, mereka ngegali terowongan di bawah tanah sejauh puluhan kilometer hanya dengan kemiringan beberapa derajat. Jadi mereka mikirin kemiringannya berapa derajat. Mereka melakukan ini untuk mengalirkan air dari pegunungan ke kota-kota di seluruh gurun. Tanpa pompa air, tanpa listrik, teman-teman. Air ini benar-benar mengalir murni karena gravitasi, dan air ini nggak terbuang, nggak menguap karena memang berada di sistem bawah tanah, teman-teman. Teknologi ini masih berfungsi di beberapa tempat hingga bahkan di hari ini, teman-teman. Ini adalah sistem pengairan, salah satu sistem irigasi pengairan untuk tanaman di era kuno sekali yang sudah ada jauh sebelum sistem irigasi tetes Israel diadaptasi dan diciptakan. Hari ini sistem irigasi tetes Israel itu dipakai untuk agrikultur berbagai negara. Ya, ingat sekali lagi Persia lebih unggul daripada Israel untuk hal ini. بمیری قناتا یه جور که مریض هستن اینا میره آخر فاصله چند سال دیگه از وقت قناتا توجه نکنم اینا که بمیرید ما پشت سر نمارد.
Lalu ada juga Yakhchal yang secara harfiah artinya, Yakhchal ini artinya adalah lubang es. Bayangkan ya teman-teman, kita bayangin di suhu gurun yang bisa mencapai 40 derajat Celcius bahkan lebih. Orang-orang Persia ini bisa makan es krim di zaman dulu. Mereka bisa menyimpan juga persediaan makanannya, dagingnya mereka. Ini bisa dibekukan sehingga awet teman-teman. Loh, gimana caranya? Nah, ini caranya mereka menggunakan Yakhchal, yaitu mereka membangun sebuah struktur kubah raksasa dengan material isolasi khusus dari pasir, seperti kubah gitu ya. Mereka dari pasir, tanah liat, putih telur, dan bulu kambing. Surprisingly teman-teman, mereka memanfaatkan pendinginan evaporatif dan menara angin. Jangan lupa ada juga yang namanya Badgir atau menara penangkap angin. Ini adalah AC alami pertama di dunia. Menara ini menangkap angin sepoi-sepoi di ketinggian, menekannya ke bawah melewati kolam air dingin dan mendinginkan seluruh isi rumah. Badgir ini adalah model kincir angin pertama di dunia, jauh sebelum negara kincir angin dikenal, yaitu Belanda. Persia sudah lebih dahulu menemukannya. Inilah sedikit dari setumpuk bukti bahwa genetik Arya, genetik Persia ini, mereka adalah genetiknya inovator. Mereka ini cerdas-cerdas pola pikirnya dan memiliki kejeniusan sendiri untuk berinovasi dalam teknologi. The Bam Citadel is the largest mud brick fortification, mostly made of adobe. A vernacular marvel, its design uses layers of mud, sun-dried mud bricks, and vaulted and domed constructions that reflect a bygone era's resilience. Banyak juga sebagian dari kita yang mengira, apalagi orang-orang yang terbrainwash ya, mereka mengira sejarah panjang Iran dalam kerajaan itu berhenti saat Islam masuk pada abad ke-7. Padahal apalagi banyak propaganda yang bilang memang Islam itu membawa malapetaka bagi Iran kan. Faktanya, bangsa Persia itu justru menjadi otak di balik masa keemasan Islam, apalagi di balik masa keemasan dinasti Abbasiyah. Bahkan ada pepatah Arab kuno yang bilang, jika ilmu pengetahuan itu berada di antara bintang-bintang, maka orang-orang Persia yang pertama kali akan mencapai ke sana. Coba kalian cek tentang Al-Khwarizmi. Tanpa Al-Khwarizmi nggak akan ada yang namanya algoritma, teman-teman. Tanpa Al-Khwarizmi, handphone yang kalian pegang, laptop yang kalian pegang sekarang ini nggak akan pernah ada. Karena Al-Khwarizmi adalah bapak aljabar, bapak algoritma, yang beliau itu mengajarkan tentang gerbang logika algoritma untuk semua peralatan modern, coding 0 dan 1. Logic gate, pernah ingat itu? Bukan hanya itu, ada juga Ibnu Sina atau Avicenna atau Avicenna, dikenal di bangsa-bangsa Eropa seperti itu. Bukunya Ibnu Sina, yaitu The Canon of Medicine, seolah menjadi kitab suci kedokteran di Eropa, bahkan sepanjang 600 tahun, teman-teman. Bangsa Persia nggak hanya mempertahankan identitas mereka melalui bahasa dan puisi-puisi Farsi yang terdengar indah ya, bahkan kalian bisa mendengarkan itu sekarang di bacaan-bacaan kitab suci Al-Quran. Ini masih digunakan bahasa Farsi ini sehari-hari oleh mereka juga. Mereka juga menyumbangkan kecerdasan mereka untuk peradaban-peradaban global, teman-teman. Mereka nggak ditelan oleh budaya-budaya baru yang datang, namun justru mereka ini mampu untuk mewarnai budaya tersebut. Sebenarnya masyarakat Jawa ini pernah punya jargon yang sama sih. Jargonnya kurang lebih seperti ini: Arab digarap, Barat diruat. Tapi ya sayangnya implementasinya masih jauh lah dari kenyataan. Yang benar-benar bisa mengimplementasikan ini adalah bangsa Iran yang sekarang. Is a magical fusion of history and beauty. One finds rather fascinating both the past and present of central Iran. Isfahan goes as half of the world, or Nesf-e-Jahan. Its lovely Islamic buildings and public squares draw plenty of visitors. From 930 to 1800, Isfahan did well when Abbas the Great made it the capital of the Safavid Empire. Lalu kita sekarang lompat ke abad 20. Setelah Iran ini berkali-kali berganti kekuasaan, Iran kemudian dipimpin oleh
dinasti Pahlavi, yaitu Shah Reza dan putranya Muhammad Reza Pahlavi. Mereka ini memiliki ambisi yang sangat besar sekali, yaitu menjadikan Iran sebagai Jepangnya Timur Tengah. Ya, memang saat itu Jepang menjadi negara yang sangat maju ya di awal abad ke-20. Mereka melalui revolusi putih, White Revolution, Iran ini mengalami modernisasi yang cukup pesat memang. Wanita kemudian masuk ke universitas, industri tumbuh dengan pesat, dan militer Iran menjadi yang terkuat di kawasan itu. Secara visual, Teheran di tahun 70-an itu mungkin nampak seperti Paris atau bahkan nampak seperti New York, teman-teman. Tapi hal itu adalah hal yang sangat semu sekali karena ada sesuatu yang retak di bawah permukaan. Modernisasi ini dirasa terlalu dipaksakan dan meninggalkan nilai-nilai tradisional. Kesenjangan ekonomi semakin melebar. Seperti negara mana ya? Polisi rahasia Shah ini, polisi rahasia dinasti Shah itu disebut dengan Shafak. Mereka ini sangat represif. Korupsi terjadi besar-besaran. Masyarakat Iran pun kemudian merasa bahwa banyak aset sumber daya bangsanya dijual untuk kepentingan asing, teman-teman, bukan digunakan untuk rakyatnya sendiri. Sekali lagi, seperti negara mana ya? Nah, terutama mereka ini menjual aset-aset negara mereka itu untuk kepentingan asing, yaitu untuk dinasti Rothschild yang ada di British. Shah Reza dan Reza Pahlavi ini justru mengambil kekuasaan awalnya dengan didukung Barat setelah menggulingkan yaitu Mohammad Mossadegh, salah seorang Perdana Menteri Iran, dengan menggunakan operasi intelijen dari MI6 dan CIA. Mossadegh ini Perdana Menteri Iran yang berhasil melakukan nasionalisasi minyak Iran yang sebelumnya dikuasai oleh British Rothschild family. In 1952, Time magazine chose Iran's Prime Minister, Mohammad Mossadegh, as the 1951 Man of the Year for his efforts to nationalize his country's oil wealth despite mounting economic pressure from Britain. Mossadegh was Iran's 35th Prime Minister, but his government succeeded in doing what no other Iranian leader was able to do before. He went against British interests in his country and deprived the Navy from securing oil supplies. To understand how important this chapter is in Iran's history and how it shaped its future and its relations with the US, we have to go back to the start of the century, when Iran was still known as Persia. Like many states in the region, Iranian oil wealth was monitored by foreign countries since its discovery. In 1901, the British government encouraged entrepreneur William Knox Darcy to invest in Persia's oil sector. The British brokered a deal between Darcy and the then Shah of Iran, Muzaffar al-Din. Darcy was granted a 60-year concession to prospect, transport, and sell petroleum, natural gas, asphalt, and minerals in 3/4 of the country. Under the deal, the Shah was given a lump sum of £20,000 in cash and a further £20,000 in shares, with Iran set to receive only 16% of the profits. The Darcy Agreement is known historically as the deal that compromised Iran's ability to benefit from its own oil wealth for decades. Lalu di tahun 1979 terjadilah ledakan sejarah yang membentuk Iran di hari ini. Sebuah revolusi yang cukup unik karena bukan digerakkan oleh komunisme seperti gejolak dunia saat itu, bukan oleh militer yang banyak terjadi di banyak negara juga, tapi oleh perpaduan antara kemarahan sosial dan kerinduan akan identitas agama. Jadi ini revolusinya revolusi agama, teman-teman. Ayatollah Khomeini pulang dari pengasingan dan dalam sekejap monarki yang berusia 2500 tahun itu kemudian berubah. Iran berubah menjadi Republik Islam Iran, teman-teman. Sebuah eksperimen politik yang tentu saja menggabungkan sistem agama teokrasi dengan sistem pemilihan umum, teman-teman. Dunia ini tentu saja langsung kaget. Sekutu-sekutu lama di barat seketika langsung menjadi musuh, apalagi Amerika dan Israel langsung menjadi musuhnya. Dan Iran kemudian memilih jalan yang sepenuhnya mandiri karena jalan ini penuh dengan sanksi dari dunia, namun penuh juga dengan ketahanan yang sangat keras kepala. Pain toleransinya bangsa Iran ini tinggi banget, teman-teman. Sistem inilah yang di hari ini, 40 tahun kemudian, menunjukkan bahwa sistem ini mampu menghancurkan simbol globalisasi Barat lewat mempermalukan Amerika dan Israel secara telak, teman-teman. Sebuah bangsa yang berdasarkan sistem, bukan berdasarkan manipulasi, apalagi berdasarkan tentang
ketokohan satu individu. Enggak seperti itu. Ini menunjukkan jika konstitusi dijalankan dengan konsisten, maka bisa sangat luar biasa sekali hasilnya. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita petik hari ini dari ribuan tahun perjalanan panjang Iran sebagai sebuah bangsa? Nah, kita mungkin bisa belajar bahwa Iran ini bukan sekedar entitas politik dalam bentuk negara, bukan sekedar entitas politik di framing dalam bentuk negara. Iran ini mungkin seperti gagasan ya, sebagai gagasan bangsa yang benar-benar utuh, bangsa yang utuh. Sebuah gagasan tentang bangsa yang sangat bangga tentang kemampuan dan sejarahnya sendiri, yang mampu membangun AC di tengah gurun, bahkan belum ada listrik, bisa membangun kulkas, dan bahkan mampu mempertahankan bahasanya di tengah serbuan bangsa-bangsa barbar sejak dulu. Sekarang barbarnya itu ya Zionis itu. Mulai dari dulu ya, Cyrus the Great, Cyrus yang bijak ini, kemudian pencipta kanat yang jenius, hingga dinamika revolusi di tahun 1979. Iran menunjukkan bahwa mereka ini adalah seperti burung phoenix. Kalian tahu kan, burung phoenix ini mati, terbakar jadi abu, kemudian bangkit lagi dari abunya, teman-teman. Mereka ini mungkin terbakar oleh konflik dan terbakar oleh perubahan zaman, tapi mereka selalu punya cara untuk kembali dari abu sejarah. Segitu saja perjalanan singkat dinasti Iran ini ya. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Jika kalian punya sejarah-sejarah yang lain tentang Iran, tulis saja di kolom komentar. Kita bakalan lihat Iran jadi superpower setelah memenangkan perang melawan Zionis ini. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi kawan-kawan dari dunia lain.